Saudara, apa yang terjadi dengan satu keluarga yang tewas di Kalideres ini? Apakah mungkin mereka memang sengaja untuk melaparkan diri sehingga kemudian meninggal dunia? Dan kemudian soal isu adanya sekte-sekte tertentu yang mereka mungkin ikuti, bisakah itu terjadi begitu? Kita akan coba untuk melihat hal ini melalui kacamata seorang kriminolog dari Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliala. Prof. Adrianus, sehat selalu. Melihat kasus ini, mungkin Anda juga membaca soal bagaimana kondisi saat ditemukan, TKP-nya. Apa analisa Anda? Ya, sebagai pengamat yang tidak pernah datang ke TKP juga, dan kedua juga memang sengaja tidak membuka percakapan sama sekali dengan penyidik ya, maka tentu saya amat tergantung pada pemberitaan. Ya. Nah, dari pemberitaan yang ada sejauh ini, kesan saya memang kasus ini adalah kasus voluntary suicide, bunuh diri yang volunteer, bunuh diri yang memang diniati oleh para pelakunya. Ya tentu dalam hal ini berarti sudah kita bisa tepis anggapan bahwa ada orang lain yang membunuh, atau di antara mereka berempat itu juga ada yang sebetulnya bersitegang tidak mau mengikuti, ya sudah saya tepis. Ini lalu pertanyaannya kan begini, kalau kita memang menganggap kehidupan ini sebagai satu hal yang berharga dan kita pertahankan betul, membayangkan misalnya orang-orang di rumah sakit ya kan berjuang untuk bisa hidup ya. Nah ini kan ada orang yang bersedia melepas nyawanya tentu untuk sesuatu yang lebih berharga. Nah apakah yang lebih berharga itu? Apakah ada kehidupan setelah mati yang memang lebih berharga? Kelihatannya ada. Maka kita lalu melihat bahwa jangan-jangan memang ada orang keyakinan yang dengan keyakinan tertentu memang lebih bicara soal bagaimana hidup setelah mati yang dianggapnya lebih berharga itu. Kita lihat misalnya ada orang yang percaya pada hari kiamat, kepercayaan akhir dunia, ya, atau gerakan-gerakan yang melihat pada konteks nirwana gitu ya, yang secara umum disebut sebagai gerakan apokaliptik gitu ya. Apokaliptik sendiri berasal dari kata bahasa Inggris apokalips, sesuatu yang jauh, sesuatu yang belum sampai pada diri kita dan di mana kita mengejarnya. Nah, kiamat itu kan sesuatu yang masih jauh, yang nggak tahu kita kapan datangnya, tapi kita sebagai umat beragama menganggap itu sebagai ada. Nah, maka pertanyaannya adalah bahwa kalau kiamat itu menjadi sesuatu hal yang natural terjadi, maka orang-orang apokaliptik bicara mengenai kenapa nggak kita ambil kiamat itu sekarang. Juga diyakini nampaknya bahwa untuk mencapai nirwana itu tidak gampang. Harus ada pengorbanan, harus ada silih, ada sacrifice. Maka saya lalu berpikir bahwa jangan-jangan melaparkan diri hingga mati itulah bagian dari tadi, mengorbankan diri, berkorban untuk kemudian menjadi satu hal yang worth it ya. Cocok untuk kemudian membawa dia layak diterima di dunia itu. Jadi soal ada pembunuhan di situ kita sudah singkirkan itu, Prof, kalau Anda melihat ya. Betul. Tapi polisi kemudian mendalami sejumlah hal, misalnya ada sampah yang dianggap penting, kemudian ada kapur barus juga yang dianggap penting. Apa yang terbaca dari sana menurut Prof? Ya tentu polisi memang sudah sejatinya ya harus melihat pada semua kemungkinan. Yang kedua adalah terkait dengan adanya kapur barus dan macam-macam itu. Itu saya melihatnya sebagai satu ritual untuk mengantar mereka, untuk berangkat secara tidak terganggu. Jadi itu bukan untuk menyembunyikan jenazah begitu? Menyembunyikan bau? Begini melihatnya, betul, mereka ingin agar ketika mereka dalam proses berangkat tadi, ada yang sudah mati, ada yang belum. Jangan sampai misalnya ketika ada yang sudah meninggal, lalu sudah mulai bau, tercium oleh orang luar, akibatnya kemudian yang belum meninggal terhambat dalam rangka proses berangkatnya. Kan gitu. Jadi mereka mencoba untuk selama beberapa saat itu kemudian tidak ada bau tersebut. Alhasil kemudian proses berangkatnya menjadi oke. Jadi sengaja supaya ditemukannya setelah semuanya meninggal. Betul. Dan mereka sudah berangkatlah ke tempat yang mereka percayai begitu. Tapi Prof, kalau Anda misalnya meyakini ada aliran-aliran seperti itu adalah hal yang mungkin saja memang sudah banyak terjadi di Indonesia. Saya tidak tahu karena memang masih underground semua ya. Tapi apakah tidak mungkin? Karena kan Indonesia terbuka dengan berbagai macam afiliasi dan juga kepercayaan serta sekte, sehingga kalau ada sekte yang suka nyanyi-nyanyi, suka percaya macam, kenapa juga tidak ada sekte yang sebaliknya? Jadi saya kira saya lebih memilih percaya bahwa ada daripada percaya tidak ada. Artinya kalau misalnya hal seperti itu ada dan itu membahayakan nyawa orang lain, apa yang salah di sini? Yang salah adalah bahwa ternyata ada orang yang percaya. Nah, apakah ini memang satu bentuk semacam ketidakpuasan terhadap agama-agama besar dunia yang dianggap sebagai tidak mampu memberikan jawaban tentang hari
hari depan gitu ya. Iya. Tidak mampu memberikan solusi. Atau juga mungkin karena kita sekarang baru saja baru keluar dari pandemi ya, yang begitu banyak membuat orang berubah sehingga tadi orang mencari pegangan baru. Nah, ketemunya di situ tuh ya, dan bukan di agama-agama yang sudah dikenal di Indonesia misalnya. Bagaimana bisa aliran-aliran, misalnya aliran kepercayaan tertentu itu bisa masuk ke mereka, Prof? Jalurnya bagaimana biasanya? Ya, jangan lupa bahwa mereka masih punya kontak digital kan. Nah, mungkin begini, ketika mereka yakin bahwa hari akhir itu sudah tiba, ya maka lalu kemudian ada gerak untuk mulai secara perlahan memutus kontak, mengambil jarak dengan lingkungan. Maka mulailah tidak mau ketemu RT, tidak mau ketemu warga, tidak mau ketemu kerabat, tidak mau bayar apa, jual mobil. Itu adalah bagian dari upaya untuk mulai memutus kontak tadi, sampai pada hari H dan jam J-nya mereka lakukan langkah tadi, begitu. Oke, jadi bisa masuk lewat mana saja, begitu yang Prof. Adrianus Saya kira maksudkan? begitu. Bisa melalui kontak digital, dan juga kan kita juga belum tahu apakah misalnya di luar sana juga ada jejaring yang juga punya pemahaman yang sama. Nah, di sini lalu saya kira poin penting kalau memang misalnya teori ini benar dan polisi mengantongi ya rekaman jejak digital, jangan-jangan memang mereka sudah berkomunikasi dengan pihak di luar sana yang juga punya pemahaman seperti ini, atau misalnya mereka berkomunikasi dengan ketua inspirator guru gitu ya, yang lalu menganjurkan mereka untuk pada hari H ini, jam J ini lakukan langkah-langkah ini. Artinya apa? Hal yang sama bisa kemudian juga dilakukan pada orang lain, dan situasi ini dapat juga terjadi pada orang lain. Jadi saya kira di situ titik krusialnya kalau memang benar teori ini berlaku. Oke, tahun 2018 lalu ada peristiwa mengejutkan di India juga, ketika satu keluarga juga meninggal dunia ya, Prof. Seperti bunuh diri, seperti gantung diri. Nah, apakah Anda melihat ada keterkaitan atau ada kemiripan dengan kasus yang terjadi di India itu, Prof? Sebetulnya kasus India agak beda. Yang agak sama tuh kasus-kasus, saya tidak mau sebutkan persisnya ya, nanti nggak enak ya. Yang terjadi di Amerika, di Afrika Selatan, di Guyana gitu ya. Di mana ada beberapa hal yang agak sama. Pertama adalah bahwa itu semua ada gurunya, ada penganjurnya, ya. Dan yang kedua adalah bahwa metode matinya itu bersifat merampas ya. Artinya dicekoki gitu ya. Masuk ke dalam roket. Lucu-lucu gitu ya. Di mana mereka dipaksa masuk dalam roket. Dan yang ketiga adalah, mungkin ini juga terlalu pagi, ada unsur uang. Ada unsur uang. Jadi mereka diminta untuk kontribusi untuk bisa berangkat, dan juga untuk supaya kemudian membantu teman-teman yang lain. Nah, maka menurut saya juga bagus, ini semacam tips saja ya, untuk kepolisian melakukan follow the money, ya, melihat akun mereka, kemana mereka sudah bertransaksi dan seterusnya, sebelum atau sudah pasca meninggal. Jangan-jangan tadi ada situasi tadi ya mereka mendukung. Mereka sempat menjual mobil. Itu untuk apa coba? Uangnya kan begitu ya. Nah, itu perlu dilakukan langkah-langkah follow the money seperti itu.